Kerjasama Indonesia dengan Partners of Development termasuk negara-negara sahabat dalam mendukung visi pembangunan politik jangka panjang nasional menuju demokrasi yang terkonsolidasi pada tahun 2025. Kami tentu mengharapkan program LEAD Indonesia ini dapat menjadi contoh positif bagi kerjasama lainnya di masa yang akan datang dalam pembangunan demokrasi Indonesia secara lebih substansial. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kemitraan yang telah memberikan dukungan bagi terselenggaranya acara program atau peluncuran program LEAD Indonesia pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan sedikit yang terkait mengenai RPJMN 2010-2014, tentu saja dikaitkan dengan tema pada hari ini. Sebagaimana Bapak Ibu mengetahui, kemarin Bapak Presiden di Cipanas ya, sudah secara resmi meluncurkan dokumen RPJMN 2010-2014 dan juga dokumen ini dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan diharapkan tentu dokumen RPJMN ini akan menjadi acuan khususnya bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Dan tentu saja RPJMN 2010-2014 merupakan kelanjutan atau benang merah lah dari RPJMN yang pertama 2004-2009, di mana ini merupakan rangkaian kedua dari tahapan RPJMN dalam satu framework atau kerangka, yaitu kerangka rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025. Di mana di dalam RPJMN kedua ini ada beberapa penekanan, di antara lain adalah peningkatan kualitas SDM, kemudian peningkatan daya saing, khususnya perekonomian, dan juga mengenai penataan Indonesia khususnya dalam konteks NKRI. Nah, dalam kaitan itulah saya yakin bahwa khususnya yang menjadi tema hari ini dikaitkan dengan pembangunan demokrasi, juga dalam konteks kaitannya dengan pembangunan dan peningkatan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan. Ya, jadi itu mungkin 3 keywords juga yang menjadi visi dari pemerintahan tahun ini atau kali ini ya, dikaitkan visi RPJMN ke depan. Jadi visinya kan 3, meningkatkan kesejahteraan, kemudian juga melanjutkan proses demokratisasi dan juga untuk mencapai dimensi keadilan ya atau equity. Nah, jadi salah satu keywordsnya adalah pembangunan demokrasi. Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati, demokrasi merupakan suatu hal yang ingin kita capai. Tidak hanya oleh pemerintahan ya, tetapi oleh kita sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, sejak RPJMN yang lalu, yang pertama 2004-2009, pemerintah secara terencana telah melibatkan semua stakeholders. Jadi tidak hanya pemerintah, dunia usaha, swasta, CSO ya, lalu kemudian perguruan tinggi, dan semuanya termasuk di dalam proses perencanaan. Dan tentu saja di dalam semua implementasi dari kebijakan dan program pembangunan, termasuk program politik yang sudah disepakati oleh semua stakeholders. Selanjutnya di dalam RPJMN yang juga sudah dimulai 5 tahun yang lalu, RPJMN pertama 2004-2009, maka RPJMN kali ini pun yang kedua merupakan rangkaian perencanaan secara sistematis dan komprehensif sebagai bentuk sebagaimana tadi disampaikan atau tahapan kedua lah dari rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025, di mana tentu sebagai kerangka pembangunan jangka panjang RPJPN ya yang jangka panjang memberikan arah kebijakan 20 tahunan dari 2005 sampai 2025, termasuk di 2025 ini apa yang ingin kita capai begitu. Nah, dalam konteks itu untuk pembangunan bidang politik, maka pada akhir tahun 2025, jadi akhir daripada RPJPN tersebut,
Indonesia diharapkan sudah dapat mencapai apa yang dinamakan demokrasi yang terkonsolidasi atau consolidated democracy, yang ditandai dengan tegaknya negara berdasarkan hukum, yang ditopang oleh birokrasi yang netral dan profesional, dengan bersendikan masyarakat sipil, masyarakat politik, masyarakat ekonomi yang kuat dan otonom, serta memiliki kemandirian nasional dalam pergaulan antar bangsa. Nah, jadi itu visinya 2025. Jadi kita sekarang 2010, tentu masih ada 15 tahun. Ya, cukup panjang lah. Cukup panjang untuk mencapai visi yang sangat ideal dan yang sangat kita inginkan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara hadirin sekalian yang saya hormati, khususnya dalam 5 tahun mendatang, di dalam pembangunan politik, titik berat adalah pada upaya memelihara momentum pelembagaan demokrasi yang sudah ada. Dan ini sudah dituangkan di dalam dokumen RPJMN ya 2010-2014. Seraya pada saat yang sama juga dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas konsolidasi demokrasi pada 3 fokus utama, yaitu pertama, pada peningkatan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi dengan tekanan utama pada penguatan organisasi masyarakat sipil. Kemudian penekanan atau fokus kedua adalah pada penciptaan iklim kondusif dan peningkatan jaminan terhadap kebebasan sipil dan hak-hak politik, serta penekanan atau fokus ketiga adalah pada peningkatan peran informasi dan komunikasi. Jadi saya rasa tiga-tiganya ini penting dan juga saling terkait. Adapun untuk fokus yang pertama yang terkait dengan peningkatan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi, salah satu yang akan menjadi perhatian adalah peningkatan kapasitas masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil. Kami percaya bahwa terbentuknya masyarakat sipil yang kuat adalah salah satu syarat kunci dari berhasilnya proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam 5 tahun mendatang pemerintah akan memberikan, tentu saja pemerintah akan mensupport, memfasilitasi perkuatan peran organisasi masyarakat sipil tersebut dalam upaya atau dalam rangka turut serta memberikan advokasi, pendidikan dan pelatihan politik, serta melakukan penggalangan sumber-sumber daya dan dana potensial masyarakat yang kemudian bisa dikerahkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat secara mandiri. Dalam kaitan ini, salah satu gagasan penting yang akan diperkenalkan bagi pemberdayaan organisasi masyarakat sipil dalam rangka demokratisasi 5 tahun mendatang